Hari ini, di pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan program-program yang sudah kita conduct, khususnya di SDLDP. Baik, Bapak Ibu, izinkan di pagi hari ini akan saya tampilkan terlebih dahulu program yang kita conduct 1 bulan yang lalu, khususnya. Nah, ini sudah terlihat ya gambarnya. Oke, oke. Sip, sudah terlihat ya. Dan suara saya juga sudah cukup jelas ya. Apa masih double? Oke, good. Thank you. Sudah tidak ada suara yang double ya. Oke, baik. Bapak Ibu, izinkan saya tampilkan terkait dengan program-program yang sudah kami conduct, khususnya 1 bulan yang lalu ya. Ini bersama LPDB. Nah, ini programnya. Nah, dan fasilitatornya kita lihat dulu. Nah, ini ada Coach Chandra dan juga Pak Ishak ya. Nah, Pak Ishak ini sepertinya eh, sangat unik sekali ya. Nah, dan program ini dirancang, kurikulumnya disusun menggunakan pendekatan pembelajaran dengan framework experiential learning, di mana paparan modul dilakukan dengan interaktif dan berbagai pengalaman. Kurikulum desain ini lebih memperkaya pemahaman peserta melalui berbagai sudut pandang, serta meningkatkan kolaborasi dan rasa memiliki sebagai bagian dari pelaksana rangkaian survei pemetaan dan pengukuran budaya kerja ASN berakhlak. Nah, kita akan lihat dulu gambaran in class-nya seperti apa, bagaimana suasana training lab-nya. Ini menggunakan yang unik Bapak Ibu, menggunakan angklung. Bagaimana membangun kolaborasi dengan metode angklung. Oke, sama-sama kita coba simak ya sedikit sekilas video suasana in class-nya. Oke, sama-sama kita lihat suasana in class-nya. Oke, sebelumnya saya ingin cek dulu apakah suaranya sudah terdengar, audionya sudah terdengar? Belum, belum. Belum ya? Oke, bentar. Ambil posisi nih. Yang bisa joget kayaknya cuma saya doang yang di panggung. Oke, lanjut Sumbawa siap-siap. Sumbawa. Oke, bisa goyang sedikit. Ini lagu patah hati loh, jogetin ya. Oke. Siap lagi, habis ini Sumbawa lagi. Siap Sumbawa.
keren sekali kan? Ya. Ini ada sedikit gambaran Bapak Ibu terkait dengan program kita yang kita lakukan di LPDB ya, menggunakan metode angklung. Bagaimana membangun kolaborasi dari antar unit satu dengan unit yang lain, kita bangun dengan tools yang menggunakan dengan angklung. Nah, kita coba kutip dari kata-kata Pak Ari, motivasi motivasi beliau ya. Setiap not-not angklung itu adalah talenta-talenta manusia. Tapi apabila ada ego yang muncul, maka tidak akan bisa menghasilkan suara musik yang indah dan merdu. Yes, betul sekali. Jadi ibarat divisi lain, divisi A, divisi B itu ibarat notot angklung. Kalau tidak bermain secara bersama-sama, tentu tidak akan menghasilkan suara musik yang indah dan merdu. Seperti itu, Bapak Ibu, terkait dengan program kita yang kita lakukan di 2 minggu yang lalu bersama LPDB. Oke, sekarang kita akan lebih melihat terkait dengan program kita di LPDB secara luas. Nanti juga ada testimoninya langsung dari Dewan Pengawas dan juga Direktur Umumnya. Mari kita lihat, mari kita simak ya. Sama-sama boleh perhatikan di depan. Berikut ada video sekilas tentang perjalanan trainingnya. Bakal Indonesia emas 2005 akan terjadi. Rasanya LPDB harus jadi ujung tombak pembangunan ekonomi masyarakat. Tepuk tangan untuk LPDB. Selamat datang di Menara 165. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Pentingnya program dan acara ini yang akan membawa kesuksesan untuk LPDB. Terima kasih dan selamat datang di Menara 165 untuk para pemimpin LPDB yang luar biasa. Menjadi sekolahnya badan pelayanan umum di seluruh Indonesia. Ekspektasinya itu bisa naik level, memberikan added value kepada subordinate-nya. Dan ini adalah media untuk mematangkan kita. Nanti dari sini bisa menjadi agen perubahan bagi LPDB ke arah yang lebih baik. Sinergi kompak untuk mencapai tujuan LPDB. Lancar, lunas, lanjutkan. Indonesia Emas 2045 bisa. If you talk about business and management, you talk about people behavior and human institution. Dan saya berharap LPDB menjadi role model untuk Indonesia. Ya, sukses untuk LPDB. Sehat walafiat, tetap semangat. Salam 2 triliun kita. Hari ini menghadiri acara Leaders Alignment Program dari ESQ. Jadi saya melihat Pak Ari Ginanjar memberikan banyak hal yang menurut saya itu menjadi landasan bagi LPDB berkembang menjadi lebih bagus. Sekarang LPDB alhamdulillah sudah bisa merubah dari KPI 4% menjadi 150%, dan kita bercita-cita menjadi lebih tinggi lagi karena kita bercita-cita ingin jadi sekolahnya BLU seluruh Indonesia. Sehingga saya rasa ini sangat penting karena
kita ingin lebih memahami ilmunya, karena kita kan learning by doing atau learning by accident. Juga ada beberapa hal yang mungkin kita harus di-adjust, disesuaikan dengan beberapa cara yang lebih efisien dan lebih efektif untuk LPDB menjadi lebih baik lagi di masa depan. Dengan adanya asesmen dari ESQ, kita bisa melihat bahwa apa yang harus kita perbaiki, dan kita berharap ke depannya bisa menjadikan insan LPDB menjadi lebih baik dan lebih mempunyai added value yang baik ke depannya. Kita ingin semua insan LPDB itu punya core value, karena selama ini mereka masih individu, kemudian masih lebih ke egonya. Kita berharap dengan ada core value ini, kita bisa bersama-sama membangun LPDB ke depan menjadi lebih baik. Semoga ke depannya Pak Ari Ginanjar dan semua krunya bisa membawa bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik dan terus berkesinambungan sehingga Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai. LPDB! 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 Indonesia Emas 2045! Wow, boleh tepuk tangan dulu dong untuk LPDB. Ini adalah sekilas terkait dengan suasana perjalanan training kita selama 1 hari dalam program bersama LPDB. Nah, tidak hanya LPDB, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Zoom dan juga di YouTube, kita juga pernah conduct sebuah perusahaan penerbangan. Nah, ini terkenal dengan pantunnya, Bapak Ibu. Oke, sedikit saya akan jelaskan program yang pernah kita conduct khususnya bersama Citylink yang biasa disebut Super Greeners. Ya. Nah, ini siapa di antara Anda pengguna pesawat Citylink? Boleh angkat tangannya dong. Oke, keren ya. Oke, program ini kita rancang untuk kita sesuaikan dengan kondisi perusahaannya, ya. Secara objektifnya adalah meningkatkan motivasi karyawan, melejit performa individu dan tim, serta membuat hubungan yang harmonis melakukan lompatan bisnis. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, juga mindset leadership behavior-nya yang dibutuhkan di level kepala head-nya, departemen head-nya, ini sangat penting. Dan selain itu, pemahaman mengenai cara melakukan transformasi, mempengaruhi dan memimpin tim, dan dalam rangka mengimplementasikannya. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kita juga membekali peserta dengan kompetensi teknis agar mampu memiliki kemampuan dalam berpikir strategis untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu terkait dengan journey-nya yang pernah kita lakukan bersama Citylink. Oke, journey-nya ini kita lakukan in class-nya sebanyak 4 hari, Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika itu suasana kelasnya selama 4 hari, dan setelah mereka mengikuti, dibekali ilmu-ilmu tentang leadership, mereka akan di-coaching, Bapak Ibu. Ya, di-coaching selama 3 kali, dan setelah itu mereka akan memasuki final presentasi. Nah, tugas para peserta adalah membuat sebuah ALP, Action Learning Project. Mereka akan memberikan ide-ide mereka terkait dengan bagaimana meningkatkan pelayanan atau meningkatkan efisiensi, bagaimana juga memberikan dampak yang terbaik untuk perusahaannya. Nah, itu terkait dengan journey-nya yang ada di Citylink. Oke, kita akan lihat untuk suasana kelasnya seperti apa.
dan mereka juga menuliskan ikhtisar pembelajarannya, apa yang mereka dapatkan selama 4 hari, khususnya bersama ICT Consulting. Ya, kita lihat videonya bersama Citylink. Selamat menyaksikan. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you. Wow. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Citylink. Luar biasa. Bersama Citylink kita sudah lebih dari ada mungkin sekitar 10 angkatan ya kita mengkondak program ini bersama Citylink. Nah, itu tadi perusahaan penerbangan ya. Oke, sekarang kita beralih ke perusahaan keuangan ya, khususnya dalam sesi pegadaian. Di sini ada pengguna atau mungkin yang menabung logam mulia atau nabung emas. Siapa di sini? Di YouTube mungkin ada atau di Zoom, boleh angkat tangannya. Wow, keren sekali ya. Oke, kita akan lihat program apa yang pernah kita kondak bersama Pegadaian. Nama programnya adalah BMC, Branch Manager Leadership Course ya. Program ini disusun untuk memastikan bisnis PT Pegadaian terus bertumbuh dan bisa menghadapi segala tantangan ya. Dan membekali para branch manajernya untuk menemukan alasan terdalam, meaning dan purpose-nya sebagai seorang leader atau seorang branch manager, serta memahami teknik penerapan winning mindset-nya dan bisnis grow-nya. Seperti itu. Selain itu, Bapak Ibu, memahami peran leader sehubungan dengan bisnis PT Pegadaian,
dan mampu menerapkan comprehensive problem statement serta penggunaan teknik tools untuk mendapatkan akar permasalahan dan menentukan core problemnya. Oke, itu terkait dengan programnya, Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat journey programnya. Oke, journey programnya mereka in class-nya adalah 2 hari bersama consulting. Saat itu bersama 2 fasilitator, 2 tema yang berbeda. Dan setelah mereka melalui sesi in class 2 hari, ketika itu pelaksananya di Solo, ya, Bapak Ibu di kampus Korpunya, mereka melewati sesi in class, mereka setelah itu akan sesi coaching. Nah, coaching ini ada 4 kali pertemuan. Yang di coaching apa, Bapak Ibu? Terkait dengan business plan. Mereka membuat sebuah project namanya business plan, bagaimana mereka meningkatkan nasabahnya di cabangnya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan journey programnya tentang BMC di PT Pegadaian. Oke, kita akan lihat terkait dengan video sekilas perjalanan program BMC. Mari kita lihat ya. Selamat menyaksikan. Satukan langkah, ciptakan mimpi dan harapan. Satukan potensi, membangun sinergi. Mari sukseskan transformasi bersama Pegadaian. Dengan semangat baru kita berjuang selalu, lakukan perubahan, membuka pikiran, wujudkan tindakan, bersama raih satu tujuan. Bersama kita terus maju, dengan semangat baru, bersama kita raih mimpi, gapai cita harapan, bersama Pegadaian. Membuka pikiran, menatap masa depan, satukan potensi untuk membangun sinergi. Bersama kita bertransformasi, berani mengejar mimpi dengan semangat yang hakiki, berinovasi dan raih prestasi. Pegadaian tumbuh dengan suasana baru, kita melangkah maju menuju cakrawala baru. Dengan hati untuk mengejar mimpi, satu visi transformasi, bersama lakukan perubahan, kita pasti bisa. Yeah. Bersama kita terus maju, dengan semangat baru, bersama kita raih mimpi, dengan semua harapan, bersama kita terus maju, dengan semangat baru, bersama kita raih mimpi, gapai cita harapan, bersama Pegadaian. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Pegadaian. Wow, ini videonya angkatan yang ke-10 ya. Alhamdulillah di tahun kemarin kita dipercaya sampai angkatan ke-14. Dan setelah kita berbicara tentang keuangan Pegadaian, sekarang kita akan beralih ke perusahaan logistik Bapak Ibu. Logistik ya. Ini adalah perusahaan yang sangat terkenal ya, khususnya dalam COD-nya. Oke, kita akan lihat ya, apakah itu perusahaannya. Oke. Yes, betul. Perusahaannya adalah Lazada Logistik. Ini adalah nama programnya, Logistik Transformation Leadership Essential Lazada Logistik ya, kita lakukan di tahun lalu. Oke.
Program ini diharapkan dapat membentuk seorang pemimpin, meningkatkan kompetensi dalam kemampuan guna menjalankan organisasi secara maksimal dan holistik. Dan ini tentu menjadi tanggung jawab besar bagi pimpinan agar dapat melakukan proses leading, support, dan dengan baik sehingga tetap menunjukkan performa maksimal untuk eksistensi perusahaan Lazada Logistik. Terus melakukan pembenahan di internalnya. Oke, kita akan lihat terkait dengan learning journey-nya. Oke, programnya ini sama Bapak Ibu, tapi cukup berbeda di in-class-nya. Di step yang pertama mereka lakukan 2 hari, ya. Ada sesi in kelasnya selama 2 hari. Setelah itu mereka masuk ke sesi coaching, pertemuan 2 kali. Nah, yang sebelumnya mereka melakukan in kelasnya full 4 hari akan melalui sesi coaching. Tapi yang ini programnya berbeda Bapak Ibu. Yang ini khusus Lazada. Yang pertama, step pertama 2 hari mereka lakukan sesi in kelasnya. Setelah itu mereka melalui sesi coaching 2 kali. Dan setelah mereka melalui coaching yang pertama, mereka akan masuk lagi untuk sesi in kelasnya di stage yang kedua. Ya, mereka akan berbicara tentang bagaimana membangun timnya. Yang pertemuan yang pertama tadi mereka berbicara tentang bagaimana membangun, menyadari dan juga mengenali dirinya dengan talent DNA. Nah, ini ada toolsnya Bapak Ibu dengan talent DNA. Oke. Setelah itu mereka coaching kembali untuk coaching yang kedua untuk menggali tentang bagaimana membangun tim untuk sesi coaching yang kedua. Setelah itu mereka final presentasi, ya. Mereka mempresentasikan bagaimana mereka membangun diri mereka, membangun kepercayaan peserta, bagaimana membangun timnya dengan program ini. Kita akan lihat terkait dengan videonya, bagaimana suasana perjalanan trainingnya di Lazada Logistik dan juga testimoninya. Oke, kita akan lihat sama-sama layar di depan. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat dari yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Halo semuanya, nama saya Bin Mahulaye, saya dari Lazada Logistik. Hari ini udah 2 hari kita ngikutin training dari ACT. Saya rasain sih luar biasa ya, sangat impactful buat karir dan sangat relate sebenarnya buat kehidupan pekerjaan saya. Dan itu juga trainer-trainer sangat up to date ya dengan ilmu yang baru yang ada sekarang dan news yang baru, tren-tren terbaru. Dan kita sih, saya sendiri pribadi rekomendasiin training ini buat teman-teman semua. Itu aja mungkin kesan-kesan dari saya. Thank you semuanya. Halo semua, aku Stella Maris dari Lazada Logistik. Nah ini barusan aja selesai training bareng ACT. Nah kita udah 2 hari nih training bareng ACT dan memang sesinya itu seru banget
karena semua yang diajarin itu bisa relate banget sama kerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Dan itu contoh-contoh yang dikasih juga benar-benar sesuai, up to date. Dan juga semua yang diajarin itu benar-benar kita langsung ngerti. Kenapa? Karena pembicaranya tuh istilahnya seru-seru banget gitu. Udah gitu kita games dan kita juga bisa saling berkelompok sama yang lain gitu. Pokoknya semuanya seru banget. Dan ekspektasinya sih ke depannya training ini juga bisa dilakukan ke seluruh karyawan dari Lazada itu sendiri. Jadi kita semua punya ilmu yang sama untuk sama-sama bisa memajukan perusahaan ini. Itu aja sih paling dari saya. Thank you semua. Wow, boleh tepuk tangan dong untuk Lazada Logistik. Oke, kita tadi sudah berbicara tentang perusahaan logistik. Sekarang kita masuk ke pertambangan, Bapak Ibu. Nah, pertambangan ini perusahaan holdingnya BUMN untuk perusahaan tambang. Oke, kira-kira perusahaan apa? Oke, kita tampilkan saja langsung ya, main ID perusahaannya ya. Oke, ini adalah program yang kita conduct khususnya di tahun lalu. Tujuan program ini adalah meningkatkan kompetensi peserta, soft dan hard skill-nya, menjadi lebih produktif dan proaktif sebagai salah satu langkah mencapai strategi hilirisasi produk tambang. Sumber daya manusia merupakan aspek penting yang perlu secara terus-menerus meningkatkan capability. Oke, dan program ini kita akan lihat ya, terkait dengan journey-nya Bapak Ibu. Oke, sebelum itu kita coba lihat dulu program yang disusun berdasarkan kurikulumnya dan silabus khusus yang dilaksanakan dengan pola offline learning yang dikombinasikan action learning dan self learning studi mandiri. Program ini untuk mempersiapkan seluruh staf untuk berperan dan bertanggung jawab yang lebih tinggi dengan fokus kepada kompetensi dan kualifikasi profesional guna meningkatkan performa kinerja. Oke, kita akan lihat learning journey-nya. Oke, ini learning journey-nya. Mereka training 2 hari. Setelah itu mereka akan langsung final presentasi. Oke, ini terkait cukup berbeda dengan program-program sebelumnya. Karena kita akan sesuaikan dengan minat dan kemauan dari klien. Oke, ini kita akan lihat bagaimana gambaran suasana in kelasnya, khususnya bersama program ini. Oke, silakan, selamat menikmati. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered
and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this world, but that was when I ruled the world. Oh, boleh tepuk tangan dulu dong untuk main ID ya. Oke, kita akan lanjutkan terkait dengan eh, program kita yang terakhir ya. Tentu masih banyak lagi karena waktu Bapak Ibu. Boleh satu program lagi kita akan tampilkan. Ini sama Bapak Ibu terkait dengan perusahaan tambang, tapi ini perusahaan tambangnya internasional Bapak Ibu ya. Oke, izinkan kami tampilkan terkait dengan programnya. Nama programnya adalah Bampu Heart Leadership Program. Bampu Heart itu adalah value dari perusahaan ITM ya. ITM itu apa? Indo Tambang Raya Megah Tbk. Untuk tambangnya khususnya ada di Kalimantan ya. Untuk tambang terbesarnya. Oke, program ini kita susun salah satu upaya untuk memahami, mengembangkan kemampuan leadership serta mempertahankan karyawan yang memiliki kemampuan secara operasional yang sangat baik. Manajemen PT Indo Tambang Raya ITM khususnya melaksanakan sebuah workshop ini untuk superintendent dan department head. Oke, Bampu Heart Leadership Program itu apa sih Bapak Ibu? Oke, sebuah program yang disusun untuk mendukung transformasi yang sedang berjalan. Yang pertama, pentingnya kapabilitas organisasi dan SDM yang efektif dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, memahami budaya kerja, pola pikir dan perilaku karyawan ITM yang mendorong bisnis transformasi dalam mendukung ITM strategi piramid 2021-2025. Oke, kita akan lihat terkait dengan journey programnya. Oke, journey programnya ini kita laksanakan sebelum sesi in class. Mereka akan mengisi sebuah tools. Nama toolsnya adalah Talent DNA. Bagaimana mereka mencoba mengenali dirinya dengan talent ini, dengan Talent DNA ini. Oke, setelah mereka sudah mengisi, mereka akan dibekali sesi in class di yang stage yang pertama terkait dengan leading set. Bagaimana mereka memahami dirinya dengan Talent DNA tadi yang mereka sudah isi sebelumnya. Mereka coba menggali lebih dalam apa sih strength-strength kekuatan yang ada pada dalam dirinya. Oke, setelah mereka dibekali tentang bagaimana membangun dirinya di leading set-nya, mereka akan masuk ke sesi coaching yang pertama. Stage yang pertama. Coaching stage yang pertama ini ada 4 kali pertemuan. Mereka akan lebih digali terkait dengan strength kekuatannya. Dan setelah itu mereka masuk ke sesi in class yang stage yang kedua. Tentang leading others ya, bagaimana mereka membangun di sekitarnya anggota timnya dan dibekali ilmu-ilmu bagaimana merangkul bawahan, staf, kiri kanannya. Dan sampai akhirnya mereka menjadi new me, orang yang baru ya dengan program ini. Kita akan lihat terkait dengan suasana perjalanan trainingnya. Oke, selamat menikmati. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much.
to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am Oke, boleh tepuk tangan dulu dong untuk ITM ya, Indo Tambang Raya Mega ya. Oke, baik Bapak Ibu, dalam program kita menggunakan tools ini ya, interactive learning, sangat hidup dan interaktif sehingga peserta antusias hingga akhir sesi. Selain itu, personal touch juga Bapak Ibu, peserta merasakan training seolah-olah untuk dirinya karena terbangun kedekatan secara personal. Dan program ini juga customized ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan Anda. Program ini disesuaikan dan isu khususnya di setiap organisasi. Inspiring, program ini dapat memberikan inspirasi kepada semua peserta dan high energy. Program ini membangkitkan semangat para peserta baik offline ataupun online. Terakhir, Bapak Ibu, saya mengutip kata-kata Pak Ari, ya. Ini bukan hanya sekedar training, tapi spirit line, emotional line, dan spiritual line. Bukan hanya sekedar transfer skill dan knowledge, tapi juga transfer energi dan spirit. Wow, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dan demikian Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu para peserta, mungkin teman-teman di luar sana atau bagian SDM yang merasa membutuhkan training ini, atau mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa pimpinan saya butuh training ini, silakan bisa menghubungi kami. Anda bisa mengunjungi di Instagram kami, website kami,
silahkan Bapak Ibu boleh kunjungi website kami di Consulting ya. Dan selain itu Bapak Ibu tidak hanya di Selasa hari ini saja, Selasa depan tentunya akan ada tema-tema yang menarik berkaitan dengan leadership. Kita akan lihat ya, ini adalah tamu undangan kami yang sudah kami pernah undang di minggu-minggu yang lalu, berbicara tentang tema-tema leadership, dan khususnya di bulan ini masih berbicara tentang perempuan, bagaimana perempuan wanita menjadi seorang leader ya. Oke, kita akan nantikan kebersamaan bersama SBU LDP dalam setiap hari Selasa jam 7 pagi sampai jam 8. Selain itu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mengunjungi website kami. Di sana juga ada data lengkapnya. Silahkan boleh klik logo WA yang ada di sebelah kanan bawah. Nanti akan secara langsung terhubung oleh admin kami. Jika Bapak Ibu di luar sana tertarik dengan program-program leadership ya, silahkan konsultasikan pada kami free. Bapak Ibu silahkan, kita akan berikan solusinya, kita akan kondisikan sesuaikan dengan isu yang ada di dalam perusahaan masing-masing Bapak Ibu. Dan ini website kami, silahkan dikunjungi ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas sesi kita selama 1 jam ini. Demikian saya Said Maulana undur diri dalam perjumpaan kebersamaan kita, khususnya teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rolling. 3, 2, 1. Sebentar. Nggak boleh ada paginya dan itunya ya? Nggak usah ya? Langsung aja kan? Langsung masuk. Sorry guys. 3, 2, 1. Hai guys, kamu mungkin berpikir bahwa komunikasi itu penting bagi... salah. Oke. Yuk. 3, 2, 1. Mungkin pernah terbersih di dalam pikiran kamu, kenapa sih harus belajar lagi tentang komunikasi? Padahal kan sudah kita lakukan sehari-hari. Padahal, coba lihat faktanya yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Bukankah banyak orang yang kemudian masuk ke jeruji penjara hanya karena salah ngomong aja, hanya karena komunikasi? Bahkan, banyak hal-hal yang terjadi di lingkungan teman-teman semuanya. Ya semuanya karena apa? Komunikasi. Dan sesuai mengapa kita perlu belajar terkait tentang komunikasi. Udah. Itu padat. Oke, Konten ya. yang kayak gitu justru yang rolling. 3, 2, 1 and action. Ada 3 tips yang ingin saya sampaikan kepada kamu semuanya agar komunikasi kamu bisa tepat ya. Dan dari 3 ini bisa jadi ada 2 atau 1 yang belum benar-benar kamu pahami. Yang pertama adalah pada saat kamu berkomunikasi, pahami style kamu. Ulang ya. Yang pertama, dari yang pertama. Oke, 1, 3, 2. Oke, yang pertama adalah pahami style komunikasi kamu. Ada 3 style komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi yang straight to the point. Yang kedua adalah perlu beberapa pendahuluan terlebih dahulu, baru kemudian masuk kepada intinya. Dan yang ketiga adalah kamu menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Nah, kamu di bagian mana tuh di style komunikasi? Itu yang pertama. Berikutnya, untuk tips komunikasi, yang kedua adalah pahami betul-betul situasi dan kondisi lingkungan di mana kamu berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah... Oke, dah. Yuk, 3, 2. Dan yang ketiga adalah lupa. Iya, oke. Ya. 3, 2, 1. Dan yang ketiga adalah gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Itu adalah 3 tips yang saya ingin berikan. Terima kasih. Oke. Dah. Nah, gak pas tuh. Berapa menit? Kling. 3, 2, 1, on. Pernah gak sih kamu ingin berbicara dengan seseorang atau mungkin kepada pimpinan kamu, kepada teman kamu, atau orang yang lebih usianya lebih di atas dari kamu, atau bahkan orang tua kamu, tapi tidak jadi? Betul, pernah? Mungkin tips ini akan menjadi sesuatu hal. Mungkin di sini ulang ya. 1, 2. Dari mungkin tips ini ya 3. Mungkin tips ini akan bermanfaat buat kamu. Seperti apa sih kita ketika terjadi hal seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Satu hal yang pertama adalah, aduh, kenapa aku jadi gak bisa merangkai kata-kata ya? Dari satu hal. Coba ya. Kacamatanya pakai. Nggak continuity dong. Hah? Nggak continuity. Nggak continuity. Tapi aku jadi berambun-berambun gitu. Nggak dibuka tambah rabun, dipakai agak-agak jadi pusing ya, rada pusing gitu ya? Enggak sih. Cuman lagi agak jadi lambat aja berpikirnya. 3, 2, 1, on. Pernah gak sih teman-teman semuanya kamu ingin berbicara dengan seseorang tetapi tidak jadi? Ya, mungkin karena ada hal-hal yang kamu pertimbangkan sehingga kamu tidak jadi berbicara kepada orang lain. Apakah itu kepada teman, kepada atasan kamu, atau orang-orang yang lebih dewasa dari kamu, atau bahkan orang tua kamu sendiri. Mungkin tips yang akan saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kamu ketika kamu berada pada situasi tersebut kembali. Hal yang fundamental adalah pada saat kamu berbicara dan terlalu banyak hal-hal negatif yang kamu pikirkan. Contoh misalnya, saya nggak bisa, nanti gimana, apa yang terjadi. Tapi hal-hal yang negatif yang kamu pikirkan terus, maka itulah yang akan terjadi. Maka akhirnya kamu tidak jadi bicara kepada orang tersebut. Tapi
saran saya atau tipsnya adalah fokuslah kepada hal yang positif. Kamu bisa berbicara, kamu bisa menginfluence, kamu bisa menyampaikan dengan baik. Fokuslah kepada hal-hal yang positif itu sehingga action kamu akan menjadi jauh lebih baik dan kamu bisa berkomunikasi dengan baik dan terstruktur dan orang bisa menerima dengan baik apa saran atau ide yang ingin kamu sampaikan. Itu dia. Cut. Udah. Dapat gak? Dapat. Paham nggak? Kamera rolling. 3, 2, 1 on. Saya akan memperlihatkan kepada kamu gambar ini. Dan berikutnya aku akan memperlihatkan. Kenapa aku ya? Saya dong. Bilang. Udah bang, tadi yang pas begini nggak kelihatan tangannya. Tangannya? Tanganku? Berarti gini aja ya? Gini ya? Gini aja nih. Agak ke depan? Gini nih. Gini? Nah, ya gitu aja, gini aja. Gini? Ya. Nah. Gini ya? Ya. Oke. Yuk. 3, 2, 1 on. Saya ingin memperlihatkan kepada kamu gambar ini. Oke. Berikutnya, gambar ini. Ada berbeda kesan yang kamu dapatkan. Tapi kalau kamu perhatikan adalah ternyata dua orang ini adalah sama. Orangnya sama, gambarnya sama, hanya saja berbeda penampilan. So, kita perlu memperhatikan penampilan kita pada saat kita akan berjumpa dengan orang lain. Kenapa? Karena 30 detik pertama, orang akan menjustifikasi kita terhadap apa yang kita tampilkan. So, perhatikan baik-baik penampilan kamu ketika kamu berjumpa dengan orang lain. Cut. Nice. Rolling. 3, 2, 1 on. Mungkin kamu berpikir seperti apa sih pakaian seperti apa atau outfit seperti apa yang cocok untuk bagian-bagian tertentu atau acara-acara tertentu. Ada jenis-jenis berpakaian atau jenis-jenis pakaian yang saya ingin spillkan kepada kamu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Satu, itu mungkin biasa kamu dengarkan atau lihat dan mungkin biasa kamu lakukan. Tetapi 4 dan 5 dan 6 bisa jadi itu sesuatu hal yang baru buat kamu. Yang pertama adalah contohnya casual. Ini dia contoh casual. Oke. Berikutnya adalah smart casual. Seperti ini contohnya. Oke. Yang ketiga adalah business casual. Ini dia contohnya. Bisnis profesional. Ini adalah contohnya. Kemudian bisnis formal seperti ini. Yes. Dan yang keenam adalah gendernya netral, bisa digunakan oleh perempuan dan laki-laki, namun kesannya adalah profesional. Ini adalah jenis-jenis berpakaian, tips berpakaian yang bisa kamu sesuaikan. Cut. Rolling. 3, 2, 1. Tahukah kalian, sahabat semuanya, bahwa warna itu bisa memberikan kesan kepada orang yang kita temui? Berikut adalah tips untuk memadu-madankan warna yang kita gunakan. Yang pertama adalah warna itu menciptakan kesan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah warna ke arah gelap itu memberikan kesan tegas, berjarak, namun profesional. Namun, kalau kita mengambil warna yang agak lebih terang atau cerah, maka itu akan jauh lebih bersahabat. Tetapi tidak yang terlalu jomplang. Oke? Warna casual atau warna netral silahkan dipertimbangkan karena kesannya adalah dekat dan juga lebih profesional. Cut. Kayaknya kurang. 3, 2, 1. Beberapa tips ini akan saya berikan kepada Anda. Tips untuk apa? Tips untuk grooming. Tips groomingnya adalah, yang pertama, pakaian bersih dan rapi. Yang kedua, rambut dan wajah pastikan selalu segar. Kalau Anda menggunakan kumis atau jambang, pastikan dia rapi, beltnya rapi dan juga senada dengan pakaian Anda. Sepatu pastikan senada dan nyaman. Kebersihan anggota badan lainnya perlu dipertimbangkan, diperhatikan. Senyum ketika Yuk, 1, 3, 2, 1. Pastikan ketika senyum bukan hanya SOP saja, tetapi seluruh wajah Anda tersenyum dan aroma yang nyaman. Pastikan menggunakan parfum yang enak atau gimana ya?
pastikan menggunakan aroma parfum Aroma parfum yang segar kali ya. Yang tidak menyengat atau Ya, tidak ya. mengganggu Orang lain. Oke. Yuk, 3, 2, 1. Pastikan menggunakan parfum yang tidak terlalu menyengat dan bahkan mengganggu orang lain. Dan bahkan tidak mengganggu kali. Dan bahkan tidak mengganggu orang lain. Tadi aku ngomong apa? Dan bahkan mengganggu orang lain. Mengganggu. Maksudnya kan iya, tidak. Maksudnya tadi kan hindari bau yang terlalu menyengat. Oh iya. Tadi itu cocok udah. Ya udah, benar ya. Ya. Cut. 3, 2, 1, on. Pada saat kamu berbicara, ternyata pandangan kita itu pun juga mampu memberikan pesan kepada lawan bicara kita. Tips berikut ini adalah cara kita untuk melakukan atau menatap pandangan orang. 1, 2, 3. Tips berikut ini adalah cara kita. Ada E-nya. Tips. Yuk, 3, 2, 1, on. Berikut ini adalah tips yang perlu kita lakukan agar kita bisa terlihat atau diterima oleh orang lain pada saat berbicara. Mari kita lihat yang pertama. Pandangan komando side. Seperti apa? Coba lihat sepertiga di garis 3 wajah kita ini. Komando side itu persis lihat di cakranya. Itu adalah sesuatu hal atau pandangan, komando atau memberi perintah. Tetapi kalau Anda ingin, teman-teman ingin terlihat seperti pandangan yang teduh, sopan, santun, maka pada saat berbicara di bagian segitiga ini, lihatlah di bagian dagunya. Itu adalah social side. Cut. Kamera rolling. 3, 2, 1. Berikut ini saya ingin memberikan sebuah tips bagaimana agar kita bisa empati dalam mendengarkan. Mau mendengarkan siapapun, sahabat Anda, klien Anda, atau teman-teman Anda gitu kan. Maka pastikan Anda paham cara mendengar dengan empati. Maaf. Empati. Yuk, dari berikut. Dari awal lagi berarti ya? Iya. Oke. Berikut tidak saya ulang dari berikut ya. Oke. 3, 2, 1, on. Berikut adalah tingkatan-tingkatan dalam mendengarkan dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan empati. Yang pertama adalah ada orang yang mendengarkan dengan ignoring. Semua apa yang didengarkan tidak difokuskan atau tidak ada usaha untuk mendengarkan. Yang kedua adalah pretend listening, menunjukkan sikap seolah-olah mendengarkan tapi sebenarnya nggak mendengarkan. Ada yang seperti itu. Yang ketiga adalah selective listening, mendengarkan bagian tertentu dalam pembicaraan saja. Itu tidak disarankan pada saat Anda mendengarkan. Kemudian yang keempat adalah attentive listening, memberikan perhatian, memahami masalah pembicara, namun belum berada pada kaki di sana. Salah. Rada ribet sih. Dari pas yang keempat juga agak. Mulai saya ulang lagi dari 4. Dari 4 aja. Mau keempat. Yang keempat adalah dari situ. Atau saya ulangi dari awal ya? Kalau kurang serak gimana? Iya. Terserah Coach. Aku ulang lagi dari awal deh. Kiprol ya. Yuk, standby. 3, 2, 1, on. Ada 5 tingkatan dalam mendengar dan saksikan baik-baik video ini. Bisa jadi kamu berada di bagian situ. Yang kelima adalah sesuatu hal yang harusnya kita berada di situ. Pada saat mendengar, yang pertama ada yang ignoring. Tidak ada usaha untuk mendengarkan. Yang kedua adalah pretend listening, menunjukkan sikap seolah-olah mendengarkan. Yang ketiga adalah selective listening, mendengarkan bagian tertentu dalam pembicaraan saja. Yang keempat adalah attentive listening, memberikan perhatian, memahami masalah pembicara. Dan yang kelima adalah empathic listening, mendengarkan, merespon dengan hati, memahami kata-kata, pikiran, dan perasaan pembicara. Dan inilah yang kelima yang dibutuhkan pada saat Anda berinteraksi dengan orang lain. Anda berada di mana? Level 1, 2, 3, 4, atau 5? Cut. 3, 2, 1.
Dalam berinteraksi dengan orang lain, apalagi Anda yang sebagai pendengar, tentu teman-teman, Bapak dan Ibu, teman. 1, 2. Dalam berinteraksi dengan orang lain, apalagi pada saat Anda mendengar, apalagi, aduh. Aduh. Ulang. Oke. Standby. 3, 2, 1. Dalam berinteraksi dengan orang lain, apalagi Anda di bagian mendengar, tentu Anda perlu berada pada empathic listening. Namun, apakah kita sudah berada di empathic listening atau tidak? Mari kita lihat, ada 3 tips yang ingin saya berikan kepada Anda agar kita berada pada empathic listening. Yang pertama adalah listen to content, listen to kata-katanya. Maka Anda perhatikan kata-katanya baik-baik. Itu Anda sedang apa? Empathic listening. Yang kedua adalah listening to context. Ada maksud dari kata-kata yang diuraikan tersebut, sebenarnya ada maksud terselubung yang ingin disampaikan. Maka tangkaplah itu sehingga Anda akan menjadi empathic listening. Yang ketiga adalah listen to non-verbal. Bahasa-bahasa tubuhnya atau ekspresi-ekspresi wajahnya, Anda perlu menangkapnya. Sehingga ketika Anda mampu menangkapnya, Anda sedang empathic listening. Cut. 3, 2, 1, on. Dalam berbicara, mungkin kamu perlu 3 hal tips ini agar kamu bisa berbicara dengan baik. Pesan yang kamu sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kata-kata perlu kamu perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah mainkan tone of voice kamu, ya, nada bicara kamu mainkan. Dan yang ketiga adalah visual kamu atau hand gesture kamu, mimik wajah kamu. Dan yang ketiga dari yang ketiga aja. Ya. Lanjut yang dan ketiga. 3, 2, 1, on. Dan yang ketiga adalah perhatikan body language kamu, termasuk gerakan tangan kamu, gerakan badan kamu, ekspresi wajah kamu, senyum kamu, dan juga tatapan mata kamu. Itulah yang perlu kamu perhatikan dalam komunikasi. Kata-kata, voice, dan juga body language-mu. Cut.